Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatul quraba wal fudala, wabil khusus seluruh Dewan Ketakmiran Masjid Al-Ikhlas dan juga teman-teman saudara di GSB Gerakan Subuh Berjamaah yang Masya Allah luar biasa, tidak dari satu tempat tadi, tapi berbagai tempat berkumpul di satu tempat untuk mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga gerakan ini dan juga setiap masjid yang kita singgahi, kita tempati, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian mengabarkan kepada Allah sebagai persaksian atas gerakan-gerakan ibadah kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu kemudian bumi bersaksi bahwa dirinya ditempati oleh GSB, bahwa dirinya dibangun masjid termasuk Masjid Al-Ikhlas yang di dalamnya juga diberi kesempatan untuk dilaksanakan gerakan GSB, dan terus seperti itu mengatakan kada wa kada, terus pada hari ini dilaksanakan seperti ini, seperti itu. Bi anna rabbaka auhalaha, karena memang Allah menyuruh kepada bumi untuk memberikan persaksian terhadap apa saja yang ada di atasnya, termasuk kita semua. Para jemaah yang saya hormati, ada satu nikmat yang sangat luar biasa sekali, yaitu bisanya kita datang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini satu nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang bisa melaksanakannya dengan sempurna. Karena memang pelaksanaan sholat subuh ini sangat berat, di mana kita harus bangun di saat orang-orang lain terlelap, menahan kantuk yang juga berat demi untuk mendapatkan ridho dari Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini sangat susah untuk kita lakukan. Namun kemudian kita mampu melewati itu semua, dan kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kenapa kemudian kita malas? Kenapa kemudian kita merasa capek? Kenapa kemudian kita merasa ngantuk? Karena memang di dalam pelaksanaan sholat subuh itu ada kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita, sehingga yang namanya syaitan dan bisikannya itu tidak henti-hentinya. Sudah, kamu gak usah bangun, di GSD sudah banyak yang datang. Nggak datang pun di Masjid Al-Ikhlas sudah ada di mana. Ngapain susah-susah? Sudah ada masjid kok di sebelah. Tapi memang begitulah kita. Akan ada selalu dua hal yang menyertai kehidupan kita. Ada baik dan buruk, ada kebahagiaan, ada kesusahan, ada istilah yin dan yang. Selalu itu akan menyertai kita. Ada pamannya sendiri itu bisa menyerangnya. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah mengajak kebaikan, itu tantangannya sangat luar biasa. Secara normal, contoh yang paling mudah, kalau untuk menjadi baik kita dalam konteks hubungan sosial, kita diam saja sudah baik. Tak norok ke masalah noreng, tak kepo katanya anak-anak milenial. Tak kepo ke masalah noreng, sudah diam aja, nggak ngerasani, diam, nggak ikut-ikut campur, sudah. Coba tanya pada tetangganya, itu gimana sih orangnya? Baik orangnya, dia nggak kepoan. Ada masalah kalau nggak ditolong, dia nggak ada.
Baik. Sekilas memang seperti itu. Tapi ketika sudah mengajak kepada kebaikan, dari seorang yang baik soleh menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, berdakwah menjadi muslim, itu perjuangan sangat luar biasa. Dan itu juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah di GSB juga demikian? Pasti. Pasti ada. Kocak macam udah wae. Are beda tujuan ini. Are jung-jungnya politik rek. Beda sih kocak sini. Pasti. Umumnya. Biasa. Cuma perlu saya tekankan bahwa kita di sini berangkat dengan telanjang. Telanjang dalam artian kita tidak pakai baju yang berwarna. Semua baju kita terima, tapi satu baju yang berwarna satu tidak kita pakai. Kenapa? Karena kita siap memakai semua baju menjadi satu baju yang berwarna putih yang semua bisa kita terima. Itulah tujuannya, yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Gerakan subuh ini satu hal yang mengajak kepada orang lain. Maka tantangannya berat ketika juga harus mengajak orang lain. Kalau cuma berangkat sendiri ngapain? Maksudnya tidak ada orang yang melarang, tapi ketika mengajak orang lain, baru di sana ada hal yang harus kita sikapi dengan penuh kesabaran. Maka pertama harus kita syukuri hari ini, pagi ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjemaah sangat luar biasa sekali. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Ada kebahagiaan luar biasa yang Allah berikan kepada kita orang yang melaksanakan sholat subuh. Apalagi berjemaah di masjid lagi. La'atauhuma walau habwan. Seandainya tahu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, dia akan kemudian mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Contoh sederhananya seperti ini. Ada orang sakit, taruhlah naudzubillah. Di antara kita ada yang sakit, atau parilah tidak, kitalah sakit. Nggak bisa jalan karena sakit, nggak bisa berdiri apalagi lari. Bisanya cuma ngesot atau merangkak. Di sebelah kemudian ditaruh emas 1 ton. Kita sakit di sini, ada emas 1 ton. Terus yang punya emas bilang, ayo cepet-cepetan. Siapa yang pertama kali menyentuh emas ini, maka emas ini akan menjadi miliknya. Kira-kira yang sakit jadi sembuh? Ragera. Bodoh emas 1 ton. Ngocak ayo sampai sebengal nekuk dia, langsung dia bermulai. Saya sakit beres. Benih sebiasa kun bisa nak rangkak ni kan ngapur gas. Kenapa? Emas, suatu hal yang berharga, mahal. Maka kemudian kita juga demikian hari ini. Hanya saja tidak diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la atauhuma walau habwan. Contoh yang kedua, ketika kita punya hutang misalkan, kreditan sudah 2 kali nunggak, tinggal 3 kali. Kalau 3 kalinya nggak bayar ditarik. Kemudian kita cari pinjaman. Padahal nggak banyak. Berapa? Mungkin 2 juta. Cari ke sana kemari nggak dapat. Kemudian ada yang telepon. Kamu cari uang? Iya. Saya ada ini di rumah, ambil silakan sekarang. Padahal sedang hujan. Sedang ada petir. Kira-kira berangkat tidak? Berangkat. Kayaknya sering ini. Kenapa? Dianggap dia penting, suatu yang berharga. Kenapa? Kalau tidak didatangi, dia tidak dapat pinjaman, akibatnya luar biasa. Sepeda motor atau mobil akan ditarik. Contoh yang ketiga. Ada seorang pelari juara 1 internasional. Sekali melangkah melesat hilang saking cepatnya. Dia sehat, nggak ada masalah. Tapi kemudian mohon maaf, ada tai berapa meter dan bilang, ayo siapa cepet-cepetan.
Siapa yang bisa memegang tai ini, ambil sudah. Padahal dia sehat, juara 1 internasional. Sekali dia melangkah langsung kena tai itu, dibawa pulang. Tapi kira-kira diambil apa tidak? Padahal sehat, sekali melangkah langsung melesat. Ada orang yang bilang ini tai saya. Ini dari makanan yang mahal ini. Tadi malam saya makan harga 500.000. Tapi tai, kotoran. Ada orang yang sehat larinya cepat, kira-kira dia gunakan nggak kehebatan larinya? Tidak. Kenapa? Karena dianggapnya tidak penting. Dari 3 contoh ini kita dapat memahami bahwa pentingnya subuh sebagai satu modal mengharap atau menjadikan sebab Allah memberikan kemuliaan, itu terletak kepada kita. Mindset kita, cara berpikir, subuh itu penting apa tidak? Sholat itu penting apa tidak? Kalau tidak dianggap penting, sama dengan dia sehat, larinya cepat. Karena tai itu kotoran, tidak dianggap penting, dia nggak datang. Sakit tidak bisa jalan karena emas 1 ton itu dianggap penting bagi dia. Yang bisanya hanya merangkak, langsung dia bisa lari. Di mana itu? Di sini. Di pikiran kita. Kenapa jenengan datang ke sini? Apa karena nggak ada kerjaan di rumah? Bukan. Menganggapnya ini penting. Sehingga seakan-akan kalau tidak datang ada satu yang tidak didapatkan atau ada satu kerugian. Sehingga datang ke sini. Berarti yang menggerakkan kita adalah pikiran yang datangnya dari kolbu. Sehingga ada satu sekerat daging ada di diri kita. Yang kemudian kalau sekerat daging ini baik, baik amalan kita. Kalau jelek, jelek amalan kita. Ala inna wahyal kolbu, yaitu hati kita. Hati kita suci kepada Allah, kemudian mengalir cara berpikirnya. Subuh adalah penting, sholat adalah penting. Kemudian datang ke sini. Maka istiqomahnya gerakan GSB ini bisa sampai kiamat selama jenengan masih menganggap ini penting. GSB akan hilang hari ini kalau sudah menganggap ini tidak penting, apalagi dianggap sebagai kotoran, sebagaimana contoh tadi. Tapi saya melihat, Masya Allah, luar biasa. GSB bertambah. Saya yakin bertambahnya ini bagian dari tanda karena kita mempunyai niat ikhlas dan Allah memberikan jalan untuk mewujudkan itu semua. Yang kedua, ada silaturahmi. Kita datang ke masjid-masjid. Ini suatu momentum yang luar biasa. Mohon maaf kalau ketemu di luar di jalan sama ustaz, sama imam tadi, biasa aja mungkin, Pak mungkin. Tapi kalau bertemu karena program seperti ini, kita akan membangun keakraban yang luar biasa. Ketika bertemu, oh, imam masjid Al-Ikhlas, oh, gitu. Mau kemana, Pak? Ini mau nganter anak. Memang umur berapa? 20 tahun. Oh, cari mantu, gitu. Kebetulan di rumah. Ya, yang kita takutkan itu, mau kemana, Pak? Ini mau cari istri yang kedua. Wah. Ini kalau bahaya. Lah itulah kenapa kita harus setiap hari merenew niat kita, memperbaharui niat kita, karena satu hal yang kalau kita salah sedikit saja bisa merubah amalan-amalan kita. Satu hal yang kalau sedikit saja kita merubah, menyehatkan niat kita, juga akan merubah sebaliknya. Kita tahu bahwa sholat itu ada 5 waktu. Dan subuh ini menjadi patokan. Artinya apa? Kalau subuh kita bisa laksanakan dengan sempurna, maka sholat-sholat yang lain akan terasa mudah. Kenapa? Tantangan paling berat adalah di waktu subuh. Ketika subuh ini sudah sempurna, insya Allah sholat-sholat yang lain akan menjadi sempurna. Ketika sholat kita sempurna, maka amalan-amalan kita juga akan sempurna. Sempurnakan sholatmu, maka Allah akan menyempurnakan kehidupanmu. Ini perlu kita pegang. Kenapa? Karena memang inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Hasil daripada gerakan sholat kita dalam setiap hari adalah mengantarkan kita kepada kesolehan amal diri.
dalam setiap ibadah perlu kita pahami bahwa gerakan yang kita lakukan itu ada dua. Pertama nilai ibadah, yang kedua ada nilai sosialnya. Gerakan ibadah itu pasti, apalagi sholat. Ibadahnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang suci, tulus, dengan gerakan rukun yang telah ditentukan. Begitu juga amalan-amalan yang lain yang memang dianjurkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu ada nilai ibadah. Dalam sholat ada nilai ibadah, gerakan kita juga ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Sebagian kita jelaskan, ada pertama kalau sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam kita harus tegap, kita harus kuat. Kecuali memang sudah tidak mampu berdiri, baru duduk dan seterusnya. Sebagai orang Islam dalam kehidupan sosial kita harus mampu memberikan contoh tauladan yang semangat, karena orang mukmin yang kuat khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat akan lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kita kadang dalam kehidupan kita, tetangga yang selalu semangat sama tetangga yang selalu kelihatan lemah, itu kita mesti senang sama tetangga yang kelihatan semangat. Ketika kita misalkan ada masalah, Pak ini gimana Pak? Wah gampang, ini aja kecil, ayo sama saya, gampang lah. Dengan masalah yang sama kita bawa sama tetangga yang selalu kelihatan lemah. Ini masalah saya gimana? Berat ini Pak, susah ini, gimana ya? Tapi seorang muslim tidak seperti itu. Harus selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia melaksanakan sholat dengan cara berdiri. Maka berdiri menjadi rukun. Itu gambaran sosial dalam kehidupan kita, bahwa kita harus semangat kuat. Bahkan dalam satu hadis, qiwamud dunya, yang dipakai katanya adalah qiwamud dunya, tegaknya dunia. Maka itu nilai sosial dengan 4 hal. Di antaranya adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmu orang-orang alim, wa bi'adlil umara, dan dengan keadilan yang dimiliki oleh pemerintah, bisakhawatil agniya, kemudian dengan kedermawanannya para orang kaya. Kemudian yang ketiga adalah bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Ini yang dipakai adalah qiwamud dunya. Apa tegaknya dunia? Berarti dalam sholat kita berdiri, pada hakikatnya kita sedang menegakkan agama Allah, juga sedang menegakkan kehidupan kita untuk menghadap Allah nantinya. Ada ruku, ini gambaran kepada kita bahwa sesama manusia harus saling menghargai, menghormati. Tidak ada yang kemudian ketika ruku karena kaya, rukunya tetap berdiri, harus nunduk semua. Ini hubungan horizontal. Ketika sujud kita nundukkan kepala, dan benar-benar harus mencium sempurna. Dalam artian mencium, syarat anggota tubuh sujud apa saja? Ada 7. Dahi, tangan, telapak tangan, lutut, dan kaki. Itu semua harus menyentuh sempurna. Hidung nama tidak? Hidung tidak, gitu. Tapi tanda-tandanya dahi bisa sempurna itu apabila hidung sudah juga menyentuh. Tapi kalau syarat sentuhnya hidung itu bukan syarat sujud, gitu. Tapi kalau hidung sudah menyentuh berarti dahi sudah kena semua, nyentuhnya sempurna. Sujud melambangkan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal anggota tubuh termulia, paling mulia dalam diri kita apa, Pak? Apa kaki, apa tangan, apa kepala? Kepala. Bahkan kalau buat KTP yang difoto bukan kakinya,
tapi kepala. Ketika ada pembagian dihitung per kaki, tidak, per kepala. Kepala, karena di kepala ada banyak lengkap, ada mata, ada hidung, ada lisan, ada telinga. Tapi ketika kita sujud, kepala yang kita anggap mulia ini lebih rendah daripada tai kita sendiri. Lebih rendah daripada kotoran kita sendiri. Dan memang dianjurkan dalam sholat lebih tinggi pantat kita. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita agung-agungkan dalam kehidupan kita? Ketika kita sholat sujud, semua menjadi rendah di hadapan Allah. Bahkan engkau, apa yang kamu miliki, terus kemudian kamu sombong. Apa yang engkau fahami, terus kamu kemudian sombong. Sekarang tidak lebih tinggi daripada kotoranmu. Itu. Maka kehidupan yang seperti itu dilaksanakan dalam sholat, nilai sosialnya kita akan hidup dengan rendah hati. Ngapain sombong-sombong? Lawang semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks sosial kita, saya jadi teringat hari ini kita akhir bulan Syawal gitu. Saya kadang sempat mikir, Syawal dengan Ramadan ini mempunyai hubungan yang akrab. Akrab sekali, tidak pernah berpisah. Pernahkah jenengan mendengar Ramadan dengan Syawal berpisah hitungannya? Dari Ramadan mesti Syawal. Tidak ada yang kemudian kita dengar dari poso, selo, buru Syawal. Tak pernah ngiding pasak, dul takepe, sabel. Mesti selalu pasah sabel, pasah sabel. Atau tidak pernah kita dengar Syawal baru Ramadan. Apa gambarannya di sini? Syawal dengan Ramadan itu selalu bersamaan. Dan dia tidak merebut untuk ada di depan dan belakang. Ketika Ramadan memang ditetapkan terlebih dulu sebelum Syawal, dia nggak pindah ke belakang. Atau Syawal ditetapkan setelah Ramadan, dia nggak pindah, berebut mau di depan. Ini hubungan yang harmonis. Katanya orang Madura, lakona, lakoni, tempati. Ternyata Ramadan ini gambarannya mempunyai hubungan yang baik dengan Syawal. Syawal juga demikian. Lampu Ramadan. Kita lihat Ramadan. Yang susah-susah menahan lapar dan dahaga. Bulan apa? Ini gambaran saja. Malam kita capek sholat tarawih dan bangun pagi untuk sahur di bulan. Sudah capek-capek sebetulnya yang ketika mendapatkan kebahagiaan luar biasa bagi orang yang capek. Ada pekerja capek. Kemudian digaji. Gajinya diberikan kepada pekerja itu apa kepada orang lain? Normalnya kepada yang bekerja. Tapi ternyata di bulan Ramadan itu memberikan gambaran. Yang capek-capek di bulan Ramadan. Tapi kemudian ketika senangnya dikasihkan kepada Syawal. Hari raya. Tapi ternyata Ramadan itu memberikan syarat kepada Syawal. Laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tasyid. Wal apa don? Kira-kira seperti itu. Kamu kan tahu, nahan-nahan lapar dahaga di aku. Sebetulnya kebahagiaannya ya untuk aku sendiri, tapi aku kasih ke kamu. Ini kan menggambarkan. Lah kemudian, tapi kebahagiaan itu jangan diambil begitu saja. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Walakinnal innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Sungguhnya kebahagiaan, kemenangan itu adalah bagi orang yang imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syawal juga demikian. Dia tidak mau menerima begitu saja berada di bawah yadus sufla. Tidak. Dia juga ingin berada di yadul ulya. Dia tidak hanya menerima tapi juga ingin memberi. Iya Don, terima kasih. Tapi saya juga tidak hanya tinggal diam. Seakan-akan bilang seperti itu.
Apa? Puasamu 1 bulan. Kalau saya dipuasai juga 6 hari saja, maka puasamu yang sebulan itu menjadi fadilahnya seakan-akan 1 tahun. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Nah, ini gambaran bahwa ternyata antara Ramadan dan Syawal saling memberi dan saling membantu, saling menghormati, tidak saling mendahului, mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Kalau ini kita ambil gambaran dalam kehidupan kita, bertetangga kita, berorganisasi kita, berjemaah kita, dalam setiap lini kehidupannya saling menghormati, tidak saling mendahului, saling derbawan, berbagi dan segala macam, maka tenanglah hidup kita. Sehingga apa yang harus kita jaga? Ramadan yang kemarin menghasilkan ketakwaan yang sempurna, itu akan menjadikan kita juga sempurna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa kekayaan itu bukan terletak di banyaknya harta, dan kehormatan itu bukan terletak di tingginya tahta. Kedamaian, keselamatan itu bukan terletak di tiadanya sengketa, tapi terletak pada ketakwaan dan keimanan dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupan. Nah, maka kemudian kita hari ini dan selanjutnya terus mengasah niat baik kita meraih ridha Allah dengan berbagai bentuk amalan, termasuk gerakan subuh seperti ini. Dan semoga semua diri kita dan keluarga kita akan selalu diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu mengisi setiap detik kehidupan kita dengan amalan yang bersifat ibadah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.